Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami hamba-hambamu yang lemah ini lidah yang lembut, sentiasa basah, mengingati dan menyebut namamu. Hati yang segar, bersemangat mensyukuri nikmat anugerahmu. Berikan pada kami tubuh badan yang ringan untuk menyempurnakan ketaatan akan perintahmu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah pada kami, ya Allah, iman yang sempurna, hati yang khusyuk, ilmu yang bermanfaat lagi berguna, keyakinan yang benar-benar mantap. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami din, cara hidup yang jitu lagi unggul, selamat dari segala mara bahaya dan malapetaka. Kami mohon kepadamu, ya Allah, kecukupan, sehingga kami tidaklah terpaksa meminta-minta belas kasihan dan pertolongan kepada orang lain. Allahumma hab lana haqiqatal iman bik
hatta la nakhaf wa la narju ghairak wa la na'budu syai'an siwak. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami iman yang benar, sehingga kami tidak lagi mengharapkan sesuatu selain daripada Engkau. Kembangkanlah lembayung rahmat-Mu kepada kami, ya Allah. Kepada keluarga kami, ya Allah, dan anak-anak kami. Waj'al yadaka mabsusatan alaina. Kembangkanlah lembayung rahmat-Mu kepada kami, wa ala ahlina wa auladina wa man ma'ana birahmatika, atas keluarga kami, anak-anak cucu kami, dan orang-orang yang bersama kami. Limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami semua. Wala takilna ila anfusina tarfata ain wala aqalla min dhalik. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan nasib kami ditentukan oleh diri kami sendiri, meskipun hanya sekedar sekelip mata, atau dalam kadar masa yang lebih singkat dan pendek daripada itu. Ya ni'mal mujib, wahai Tuhan yang paling mudah dan yang paling cepat memperkenankan permohonan hamba-hambanya. Sallallahu ala Muhammad an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kabulkanlah permohonan hamba-hamba-Mu yang sedang menjalankan ibadah perintah-Mu di bulan suci-Mu ini. Amin. Jamaah yang dirahmati sekalian, saudara-saudara seiman dan seagama, semoga Allah senantiasa melindungi kita, merahmati kita, membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengikhlaskan niat kita masing-masing semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan teruskan cerita tadabbur kita surah Hud, menyambung apa yang telah kita pelajari selama ini. Pada siri yang lepas kita telah bicarakan panjang lebar maksud firman Allah Subhanahu wa taala di surah Hud ayat yang ke-118. Salah satu kesimpulan penting ialah ada dua masyiah atau ada dua kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, makhluknya.
khasnya kita. Satu namanya masyiah kauniyah, kehendak Allah yang berkaitan dengan penciptaan apa yang berlaku kepada diri kita, yang 100% itu hak mutlak Allah. Bila Allah kehendaki jadi, jadilah. Bila Allah tidak menghendaki, tidak berlakulah. Dan yang kedua, yakni iradah syar'iyah. Kehendak Allah yang menghendaki kita sebagai hambanya untuk patuh kepada taklifnya. Melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Dalam hal yang kedua ini, iradah syar'iyah, Allah beri kita kebebasan memilih. Hanya perlu diingat dan disedari, kebebasan memilih yang Allah berikan pada kita sama ada kita nak buat apa yang dia suruh atau tidak. Sama ada kita nak tinggal apa yang dia tegah atau kita langgar. Apapun pilihan kita di bawah kebebasan memilih yang Allah berikan pada kita, kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan. Dan Allah pastinya akan memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita pilih. Contoh mudah, katalah, setiap yang hidup pasti mati. Kematian itu kaitannya dengan masyiatullah. Tapi ada orang yang mati pun karena faktor usia, karena penyakit, karena ditimpa pokok, karena tertimbus tanah runtuh. Di sini dia tidak ada pilihan. Sebab itu dia tidak ditanya tentang kematiannya, tak ditanya. Karena itu masyiatullah. Tentang cara matinya yang tertimbus tanah runtuh pun tidak ditanya. Itu masyiatullah. Adapun mereka yang mati karena gantung diri, mati karena minum racun, mati karena tembak kepala sendiri, kematiannya itu Allah yang menghendaki, namanya masyiah kauniyah. Adapun cara kematian yang dia pilih, cara kematiannya dengan minum racun, gantung diri, itu pilihan manusia. Dan dia nanti akan disoal, dipertanyakan oleh Allah. Bukan tentang kematiannya, tapi ditanya tentang kenapa cara macam itu yang dia pilih. Bukankah dia boleh memilih, ya sudah, biar Allah sendiri yang menentukan ajalnya. Kenapa seakan-akan tak sabar-sabar nak mati, mempercepat ke ajalnya hingga minum racun. Minum racunnya jadi mati, itulah yang dipertanggungjawabkan. Karena itu di bawah iradah syar'iyah. Kebebasan Allah. Walaupun hakikatnya Allah berkuasa. Jika dia menghendaki, Allah berkuasa. Semuanya yang ini bergantung berlaku atas masyiah semata. Kita tidak diberi pilihan. Sehingga kita menjadi umat hamba yang semua perbuatannya musayyar dan tidak ada yang mukhayyar. Baik semuanya atau jahat semuanya. Tapilah kalau kita jadi baik karena telah diprogramkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah sebagai baik, maka kita tidak berhak mendapat pahala. Atau semua jahat. Jahat karena Allah ciptakan,
Dia sebenarnya makhluk jahat dan tidak ada pilihan untuk baik. Maka jahatnya pun tidak akan diberi balasan. Ya, macam minta maaf, macam hayawan. Tak diberi kuasa memilih. Macam malaikat. Ini kisah sangat-sangat penting. Jadi jangan kita salah guna. Hanya mentang-mentang karena Allah beri kebebasan memilih, lalu dia bebas sesuka hati menggunakan kebebasan memilih. Dia lupa ketika Allah memberi kita kebebasan memilih, apapun yang kita pilih atas kebebasan milih yang Allah berikan itu, kebebasan yang bertanggung jawab. Itu kesimpulan penting daripada ayat 118. Baik, sekarang kita teruskan. Dan ini sebetulnya ada satu hadis ya mas sekalian ya. Sebagai penutup penjelasan ini, dahulu tak sempat sampaikan. Jadi hadis saya sampaikan hadis yang dikatakan oleh Bukhari Muslim. Kaitan ayat inilah. Bukhari meriwayatkannya, Muslim meriwayatkannya daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi SAW bersabda, "Ikhtasamatil jannatu wan naru ila rabbiha." Surga dan neraka itu nanti saling berselisih, berbalah, berbantah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelik. Surga boleh bercakap, neraka boleh bercakap, saling berhujah antara satunya. Qalatil jannah, surga berkata, "Ya Rabb, malaha la yadkhuluha illa du'afa'un nas wa saqatuhum." Surga berkata, "Wahai Tuhan, mengapalah diriku," kata surga, "kenapalah aku tidak dimasuki selain oleh orang-orang yang lemah dan rakyat jelata? Kenapalah aku ni tempat yang hanya dimasuki oleh orang yang lemah dan rakyat jelata?" Wa qalatin nar, neraka pun bertanya pada Allah, "Ai uthirtu bil mutakabbirin." Kata neraka apa? "Ya Allah, kenapa aku pula engkau khususkan yang menjadi penghuniku ini orang-orang yang angkuh lagi sombong? Pasal apalah? Ramai penghuniku ni daripada kalau orang sombong." Apa ya Allah? Faqala Allah Ta'ala lil jannati, lalu Allah berfirman, menjawab, merespon pertanyaan di surga. "Anti rahmati." Wahai surga, engkau ini rahmatku. Engkau ini rahmatku. Dan orang-orang yang menjadi penghunimu itu, yakni orang-orang yang aku beri rahmat karena dahulu mereka minta rahmatku. Walaupun dia teraniaya, dia sentiasa berlindung kepadaku. Walaupun dia lemah, tidak berprasangka buruk kepada aku. Dia tahu mereka miskin itu qada dan ketentuan aku. Tetapi mereka tidak menuduh aku tidak adil. Sehingga aku menyayangi mereka. Mereka tahu bencana yang menimpa mereka menjadi mangsa bulian orang. Mereka tak buat salah, tapi kenapa mereka terus-menerus dijadikan sasaran buli orang? Sasaran kezaliman orang. Mereka tahu itu adalah qada dan qadarku, ketentuanku buat dia.
Tetapi dia tidak menyalahkan aku. Dia tetap meyakini aku ini berlaku bijaksana. Sikit pun tidak kecewa, tidak mengeluh, tidak suudzon. Mereka ini semasa dunia lama mengharapkan rahmatku. Sebab itu mereka aku masukkan dalam surga, dalam dirimu wahai surga. Dan surga itu rahmatku. Wahati surga dapat. Maka linar dan Allah pun jawab, merespon pertanyaan kemuskilan neraka. Hai neraka, anti azabi. Engkau itu azabku. Usibu bika man asya. Ya, aku timpakanlah, aku masukkanlah kepada dirimu apa yang aku hendaki. Orang-orang yang menjadi penghunimu itu Hendraka, ini orang yang dahulu ia menyalahgunakan kebiasaan memilih. Mereka memilih untuk dapat azabku masa di dunia. Nah, sekarang aku bagi mereka azab. Aku suruh mereka patuh pada perintahku, mereka tinggal. Aku larang mereka melakukan laranganku, mereka langgar. Itu berarti mereka ini dengan alasan kebebasan memilih, mereka pikir bebas menggunakannya. Dan mereka seringkali salah menggunakan kebebasan memilih. Mereka lebih memilih kemurkaanku daripada rahmatku. Maka orang-orang inilah yang aku jadikan penghunimu, wahai neraka. Karena kamu ini azabku. Dan mereka ini dahulu menggunakan kebiasaan memilih untuk memilih azabku. Sementara hambaku yang lain itu masa dunia memilih untuk dapat rahmatku. Maka aku bagi rahmat. Likulli wahidatin minkuma mil'uha. Dan tiap-tiap seorang daripada kamu, neraka dan surga, ya akan dipenuhi dengan penghuninya. Fa'amal jannatu, adapun surga, fa innallaha la yazlimu min khalqihi ahadan. Adapun surga, sesungguhnya Allah tidak menzalimi seorang pun daripada hambanya. Wa innahu yunshi'u lin-nari may yasha'. Dan sesungguhnya Allah menciptakan neraka itu disediakan bagi siapa yang dia hendak neraka. Atau dia yang Allah kehendaki masuk neraka, atau Allah aku ciptakan neraka untuk orang yang maukan neraka. Allahu Akbar. Aku ciptakan engkau neraka. Ini untuk mereka yang semasa dunia maukan engkau. Mereka nak engkau, takkan aku masukkan mereka dalam surga. Allahu Akbar. Allah tidak zalim. Fayulqawna fiha. Maka mereka dicampak, dihumbanlah dalam dirimu. Satu persatu, satu persatu. Lalu Allah tanya pada neraka, lalu neraka bertanya, hal min mazid? Ya Allah, ada lagi ke? Neraka sudah merasa telah banyak orang-orang yang dihumban ke dalamnya. Lalu neraka bertanya pada Allah, mengerikan pertanyaannya. Ya Allah, hal min mazid? Ya Allah, ada lagi ke yang nak masuk? Pasal dah banyak dah. Ya ada lagi ke? Tambahan. Neraka tanya salasan, banyak 3 kali kata Nabi. Hatta yad'a fiha qadamahu fatamtali'u. Sehingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan, ini kaitannya dengan akidah ya. Saya tidak menyinggung ini. Jamaah sudah belajar hasan akidah. Lalu Allah meletakkan kakinya, tapak kakinya, lalu ditekan. Ibarat kita nak masukkan apalah barang dalam bakul ke apa, sampah dalam bakul. Bakul tu dah penuh,
Tapi kita nak isi lagi macam mana? Ya, kita tekan, kita pijak sampah dalam bakul itu supaya turun boleh isi. Begitulah diumpamakan. Allah letakkan kakinya, tekan ahli neraka itu biar neraka mampat dan padat sehingga orang yang akan masuk masih ada ruang masuk. Wa iyadu billah tsumma billah. Wa yuraddu ba'duha ila ba'din. Qat sehingga sebagian yang lain saling berhimpit-himpitan dengan sebagian yang lain. Sesak sungguh neraka. Dah penuh, tapi rupanya masih ada yang belum masuk. Macam mana? Ya ditekanlah supaya mampat dan dimasukkan. Sehingga raddu ba'duha ala ba'di. Sebagai mereka berhimpit-himpitan satu dengan yang lain. Wattaqul, saat itu neraka berkata, qat. Bahasa bebasnya, sudah ya Allah, sudah. Cukup ya Allah, sudah cukup, dah penuh. Apa hadis ini? Tadi sudah saya singgung sedikit, apa kaitan ayat ini? Di dunia manusia diberi kebiasaan memilih. Lalu ada yang menggunakan memilih untuk minta diazab atau minta neraka. Maka di akhirat Allah bagi dia neraka. Karena itu yang dia minta. Dalam dunia. Memang dia tak kata, ya Allah masukkan kami dalam neraka. Tetapi menyalahgunakan pilihan itulah. Yang menjadikan dia sebagai permintaannya. Allah suruh buat, dia tinggal. Allah suruh tinggal, buat. Yang ini masa di dunia menggunakan kebiasaan memilih untuk sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah suruh buat, dia buat. Allah suruh tinggal, dia tinggal. Maknanya semestinya dia sudah memilih rahmat Allah. Minta surganya, di akhirat masuk surga. Subhanallah. Sehingga neraka misalnya sudah menjerit-jerit, sudah ya Allah cukup, dah penuh. Wa'iyadzubillah, Allahumma a'idna min azabik. Nas'aluka Allahumma ridhaka al jannah. Wa na'udzubika min syaqatika. Amin. Baik. Sekarang ayat yang ke-120. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. وَجَاءَكَ مِنْ هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. وَكُلًّا, dan semuanya. Semua apa yang Allah cerita sebelum ini. Kisah Nabi dengan umatnya. Nabi itu dengan umatnya. Nabi itu dan semua. Kan kalau kita perhatikan ayat sebelumnya kan cerita tentang kisah para nabi dan umatnya. Tuh, kulan semua itu. Nakusu, kami kisahkan, kata Allah, alaika, ke atas engkau wahai Muhammad, min amba'ir rusul, bagian daripada berita-berita perhabaran para rasul sebelum engkau bersama umatnya, ada tujuannya. Apa tujuan Allah mengisahkan misalkan pada Nabi kisah para Rasul sebelumnya dan umatnya? Satu, tujuannya. Manuthabbitu bihi fu'adak. Sesuatu yang boleh menetapkan, mengukuhkan, menguatkan dengan kisah itu akan fuad engkau. Satu. Tathbitul fuad. Satu. Waja'aka min hadhil haqq, dan telah datang kepada engkau wahai Muhammad kebenaran dalam kisah ini. Hikmah kedua. Apa faedah kisah ini? Wa mau'idhah, pengajaran. Hikmah ketiga,
wa dzikra, peringatan, lil mukminin, bagi orang-orang mukmin. Tujuan kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, kisah para umat sebelum kita, diceritakan pada Nabi Muhammad, dan sekarang bila kita baca kisahnya, hikmah untuk Nabi, manfaat untuk Nabi, tathbitul fuad, menguatkan, mengukuhkan jiwa Nabi. Jatuh. Untuk umatnya, mau'izah. Untuk kita, sebagai mau'izah. Sebab itu kalau baca kisah-kisah para Nabi dan umat dahulu, jangan menceritakan, mata-mata kisahnya, apa pengajarannya. Dan yang kedua, zikra, peringatan. Kita diajar oleh Allah melalui kisah-kisah sejarah silam, dan kita diperingatkan juga jalan hidup yang kita lalui dengan kisah-kisah umat-umat dahulu. Mau'izah dan zikra untuk kita. Untuk Nabi, tathbitul fuad. Tathbitul fuad. Kisah umat yang menentang, kisah umat yang patuh tentang nasibnya, itu kan banyak sekali diulang-ulang di dalam Al-Quran. Macam mana Allah menolong umat Nabi dahulu yang patuh kepada Nabinya, dan bagaimana Allah menghancur, membinasakan umat Nabi yang menderhakainya. Semua itu kullu hadza mimma nuthabbitu bihi fuadak ya Muhammad. Semua ini aku lakukan, aku ciptakan, katalah pada Nabi, ya agar jiwamu menjadi kuat. Maksudnya apa? Nabi yang dimaki-maki oleh umatnya, Nabi yang dimusuhi oleh umatnya, bukan engkau seorang, wahai Muhammad. Itu semua Rasul yang aku utuskan sebelum engkau pun mengalami nasib yang seperti itu, bahkan yang dasar. Jadi seakan-akan Allah memberitahu Nabi begini, wahai Muhammad, kamu jangan merasa satu-satunya Nabi yang mengalami sikap kaum yang seperti itu. Tak. Rasul suruh kamu pun susah juga macam engkau. Yang sekalian, jika kita susah dan kita yakin di luar sana ramai orang yang susah seperti kita, bahkan lebih dahsyat kesusahan daripada kita, insya Allah kesusahan yang menimpa kita itu terasa ringan. Betul? Kita sakit, ya. Adakah sakit itu menyusahkan? Ya. Ketika masuk hospital, duduk di ward, rupanya di ward itu bukan kita seorang yang sakit. Ada 3, 4, 5 orang sakit di situ. Ada lebih teruk sakitnya daripada kita. Masa kita duduk di rumah, seakan-akan kitalah orang yang paling malang di dunia. Karena penyakit yang kita derita. Seakan kita yang paling malang, paling sengsara. Telah duduk di ward hospital, rupanya ramai orang lain yang lebih tengok daripada kita. Baru waktu itu kita rasa, ya Allah, rupanya aku seorang lebih ringan, ya Allah. Penyakit yang aku rasa, yang aku derita rupanya ringan berbanding dia. Dia lagi. Sekurang aku sakit, tapi aku masih boleh makan. Dia sakit, tapi tak boleh makan. Ya Allah, walaupun sakit, sekarang aku masih boleh berdiri dan berjalan. Dia tak boleh berdiri karena kaki tak ada. Ya Allah, aku sakit, tapi ada keluarga yang merawatnya, menjenguknya, menemannya. Dia sebatang kara. Bukankah akhirnya rasa saat penyakit yang kita dia terasa ringan? Itu mana tasbih? Mana tasbih? Lainlah kalau kita ditimpa kesusahan, merasa kita seorang yang menderita. Habislah. Apalagi sebagai pendakwah, penyampai agama kebenaran.
Memang sangat perit yang dihadapi oleh Rasulullah. Tapi bila Nabi diberitahu, oh rupanya Nabi Nuh lagi dahsyat. Dahlah berpuluh tahun, beratus tahun macam itu. Ya Allah, Tuanku. Tak seberapa rupanya kedegilan umatku berbanding umat Nabi Nuh. Berbanding umat Nabi Lut. Umat Nabi Musa, ya Allah, berapa kali Musa ini dipermalukan oleh kaumnya. Nabi Isa rupa-rupanya dikejar-kejar untuk dibunuh. Hingga Allah menyelamatkannya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya mati dibunuh. Allahu Akbar. Nabi Sulaiman pernah kehilangan kekerajaan dan kuasa sekelip mata. Puji Allah. Rupanya aku masih berdoa. Jiwa jadi kuat, semangat untuk terus menegakkan, menjalankan risalah Allah. Apatah lagi umat-umat Nabi dahulu yang derhaka itu akhirnya dibinasakan oleh Allah. Oh, maknanya Allah tidak tinggal diam rupanya. Allah membalas rupanya perbuatan kaum ya. Yang jahat nanti akhirnya dibinasakan. Bila Allah sudah turunkan musibah, para nabi ditolongnya. Pengikutnya ditolongnya. Buktinya. Nah, akhirnya jiwa jadi kuat. Ini namanya tathbit untuk Nabi. Untuk Nabi. Baik. Liyakuna laka biman madha min ikhwanika minal mursalin uswah. Agar engkau mempunyai suri teladan pada diri para utusan saudara-saudara engkau yang aku utuskan sebelum engkau. Dan contohnya dalam surah ini mengandungi banyak kisah para nabi dan bagaimana Allah menyelamatkan mereka para rasul dan umatnya yang beriman dan membinasakan kaumnya yang kafir. Dan kisah ini kisah yang benar, berita yang benar, pengajaran yang benar, dan juga peringatan yang benar. Itu kata Ibnu Katsir, ringkasnya seperti itu. Saya tak perlu baca Arabnya ya, jadi nanti makan masa malah. Kata Ibnu Katsir. Nah, di sini sebut apa namanya fuad. Apa itu fuad? Fuad hati. Habis kolbun? Kolbun pun hati lah. Habis sodrun? Sodrun pun hati. Habis albab? Yang ada lu pun hati juga. Sodrun hati, kolbun hati, fuad hati, lubun hati. Semua maknanya hati. Tak apa, saya tidak perlu mengulangi. Karena saya yakin jamaah telah pelajari semua, bersiri-siri dahulu dan sekarang mungkin masih belajar tentang qalbun salim. Untuk ingin lebih faham lagi, tanyakan kepada yang mengajar tentang nanti ini. Tentang tazkiyatun nafsi ke apa beza keempat-empat itu. Sodrun itu apa, bagaimana penggunaannya. Qalbun itu apa, bagaimana penggunaannya dalam Al-Quran. Fuad itu apa, dan lubun atau jangan albab itu merujuk kepada apa dalam diri kita dan apa fungsi masing-masing. Itu tanya kepada mereka ya, sebab itu walaupun penjelasan itu bersiri juga tu, ya, bersiri juga. Tapi insyaAllah jemaah sudah dapat memahami. Di sini bukan fuad. Fuad ini jemaah sekalian, ya bahasa mudahnya yakni apa ya? Al-wi'a alladhi min muhimmati ayyakuna musta'iddan listiqbali kalimatil haq. Satu tempat. Kalau air namanya jak lah. Untuk air jak. Kalau untuk apa? Nasi periuk. Kalau untuk sampah ya bakul lah. Wi'a, tempat untuk mengisi barang. Yang peranan utamanya yakni bersedia menerima kebenaran. Kebenaran yang datang kepada kita, yang kita lihat dengan mata kita, yang kita dengar dengan telinga kita, yang kita fikirkan dengan fikiran kita, itu kena ditampung, itu kena disimpan. Apa nama alat yang Allah ciptakan untuk menerima dan menyimpan kebenaran itu?
itulah namanya fuad. Paham ya? Mata melihat kebenaran, telinga mendengar kebenaran, fikiran sudah menemukan kebenaran, dah faham. Ya kita kena terima dan kita kena tampung, kita kena simpan. Kalau kita tak punya tempat menyimpan, ya hilang aja lah. Masya Allah. Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih. Dalam diri kita ini Allah ciptakan tempat untuk menerima dan menyimpan segala kebenaran tadi. Tempat itu namanya fuadun. Bukan kolbun ya. Sebab apa? Kalau kolbun itu masih boleh ada baik di situ ada buruk di situ ada. Itu kolbun. Saya itu ada fi qulubihim maradun. Tengok, dalam hati mereka ada penyakit. Mana ada benda yang tak baik dalam kolbun. Juga ada benda yang baik. Wajilat qulubuhum, baik. Hatinya mereka tak baik. Fi qulubihim maradun, ada penyakit tak baik. Tapi fuad, semua yang ditampung dan disimpan, diterima oleh benda ciptaan Allah yang benda fuad ni baik belaka. Namanya kalimatul haq. Sebab itu di sini disebutkan li yuthabbika bihi, li yuthabbita bi fuadak. Ma yusabbitu bi fuadak. Meneguhkan fuad engkau, bukan qalbun engkau. Kenapa? Ini benda yang baik, yang baik. Sehingga al-haqqu huwal syai'ul thabit alladzi la yatra'u 'alaihi wa taghyir. Sampai kita tahu mana hak itu, yakni sesuatu yang tetap, yang tidak berubah-ubah. Hak itu mana sesuatu yang tetap, yang tidak menerima perubahan. Jika ia tidak disimpan tetap yang tepat, yang sempurna, yang kuat, yang kokoh, ya akan hilang, lepas lagi. Betapa ramainya orang yang tahu kebenaran, tapi hilang dia. Tahu kebenaran, faham kebenaran, dengar kebenaran. Tapi kenapa perangnya tidak benar juga? Coba. Tahu kisah Nabi, tahu kisah para sahabat, tahu kisah dahulu, tahu semuanya. Tapi kenapa semua itu tidak mencorakkan kepribadiannya? Sehingga perangnya masih sama saja dengan orang yang tak pernah faham kebenaran. Ya, mungkin karena fuadnya tidak berfungsi. Kebenaran itu tidak disimpannya kuat-kuat. Minta maaf, fuadnya tidak berfungsi ya, bukan kolbunnya. Itu fuadnya yang tidak berfungsi. Maknya dubillah. Itu. Jadi itu untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menjadi apa? Dan itu penting sekali. Saya nak beri satu contoh ya. Begini ya. Ada satu kisah pada zaman sahabat. Ketika mereka berbaiat ya, di Aqabah, Baitul Aqabah, sahabat ini bersedia berbaiat, mengorbankan apa saja bagi menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Rela mengorbankan apa saja untuk menolong, pertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat ni pelik. Setelah mereka berbaiat, sanggup melakukan apa saja, mengorban apa saja untuk kepentingan agama Allah. Sahabat bertanya, "Innahnu wa fina bima ahadnaka alaihi, famadza yakunu lana ya Rasul?" Kami semua sudah bertekad, berbaiat pada engkau dengan apa yang dan kami berjanji untuk menaikkan baiat kami ini kepada engkau, berkorban apa saja. Masalahnya ya Rasul, famadza yakunu lana? Ya Rasul, lalu apa? Bahasa mudahnya ya, saya gunakan bahasa mudah. Lalu apa yang kami dapat nanti ya Rasul? Kita mempertahankan betul nyawa ya Rasul, hidup. Lalu apa bagian apa? Kita dapat apa nanti?
Kalau dalam bahasa sekarang, umpamanya, kita berjuang mati-matian ini nanti dapat apa? Naik pangkat ke? Dapat portfolio kementerian apa ke, umpamanya? Jawatan apa, umpamanya CEO, GLC apa-apa ke? Mungkin. Kalau bahasa sekarang macam itulah. Kita berjuang mati-matian ni, kita nanti dapat apa? Habuan kita apa? Walam yakul lahu sallallahu Nabi tak kata, tak jawab pertanyaan mereka ini. Nabi tak kata, oh satamlikuna dunia. Oh ya, kamu akan mendapatkan dunia. Kamu akan dapat menguasai dunia ini. Fatasbihuna sadatal fursi warum. Kalau kamu tetap dengan pilihan kamu, mati-matian membela agama Allah, kamu nanti akan menjadi presiden di Empire Rome yang kamu akan kalahkan. Kamu akan menjadi Perdana Menteri di negara Pursi yang kamu takluki. Karena orang Islam sudah baiat hingga bila-bila masa untuk terus bersama Nabi, untuk terus bersama Islam. Termasuk nanti nak merebut Rom dan Parsi. Kalau kami berjaya mengalahkan mereka, bila kami sempat, ya, kami dapat apa? Nabi tak kata, kamu akan dapat jawatan penting di negeri Rom. Dan kamu juga dapat position yang besar dalam kerajaan pemerintahan Persia. Tak. Kamu dapat itu, dapat. Kenapa Nabi tak jawab gitu? Karena sebetulnya pertanyaan sahabat tadi pertanyaan wajar sebagai manusia biasa. Dan jawab itu jawatan yang patut juga lah. Berjuang mati-matian ada apa-apa ya. Tapi luar biasa. Jawaban Nabi. Logika nubuah. Ini istilah kami dahulu. Logika nubuah Nabi ini pelik. Logik nubuah ini pelik. Apa jawaban Nabi? Bal qala lahum, bahkan Nabi sebenarnya bersabda, oh, lakumul jannah. Kamu dapat surga. Kenapa Nabi tak kata, kamu akan dapat menteri, kamu dapat tanah, kamu dapat. Ya, mas sekalian. Ya, karena Nabi tahu. Cara bagi Nabi, bahasa saya, logika nubuah yang dibikin oleh Nabi. Nabi tahu anna minhum man sayamut qabla an taqatilkan disorot. Nabi tahu dan paham betul. Ramai daripada mereka nanti yang akan mati sebelum memperoleh kemenangan. Kan ini termasuk nanti Nabi beritahu mengalahkan Rom dan Parsi. Nabi tahulah tak mungkinlah semuanya akan sempat hidup ketika Allah beri pertolongan pada mereka berjaya menakluki Rom dan Parsi. Hingga Nabi wafat pun kan belum dapat ditakluki. Iya ya, mana ya? Walaupun Nabi sudah dapat isyarat itu ketika perang Khandaq kan. Pukul waktu pancar api, ada spark itu. Allah nampakkan Rom. Nabi bertakbir dan memberitahu kepada sahabatnya setelah ditanya. Oh iya, kami nampak Rom dan Allah janjikan Rom buat kita. Pukul lagi, keluarkan spark lagi yang kedua. Allah nampakkan Parsi. Yang Majusi waktu itu, Allah berjanji akan diberikan pada orang Islam. Tapi tak tahu bila masanya. Seronok, sahabat seronok. Dan sahabat janji akan terus berjuang. Sebab itu wajar bila tanya, kalau nanti kita menang, dapat apa? Nabi tak dapat, kamu dapat menteri, kamu dapat portfolio itu, kamu dapat, tak ada. Kamu dapat surga. Kenapa begitu? Logika nubuah mengatakan, Nabi tahu tidak semua mereka itu akan sempat mengalami, menyaksikan kemenangan yang Allah berikan pada mereka. Allah berjanji akan beri kemenangan, tapi tak semua orang sempat. Maknanya sudah mati dahulu. Jadi kalau Allah, Nabi kata, oh kamu dapat menteri ini umpamanya. Habis macam mana kalau orang itu mati sebelum dapat kemenangan? Minta maaf, mungkin sahabat yang hidup akan, Nabi bohonglah. Nabi tipu. Tengok. Terus Nabi begitu, kamu dapat surga. Sehingga mereka jadi kuat. Jadi kuat. Sebab itulah kebenaran yang mereka terima daripada Nabi ini masukkan dalam pihak mereka.
Ramai umat-umat Nabi dahulu. Sebelum Allah beri pertolongan pada mereka, mereka sudah mati terlebih dahulu. Kan tidak menyaksikan bagaimana Nabi dan pengikut setianya diselamatkan dari bencana yang menghantam kaumnya. Ramai umat dahulu, umat Nabi Nuh ada yang mengalami itu. Tak semua pengikut Nabi Nuh menyaksikan banjir besar, yang patuh maksudnya. Ada yang mati terlebih dahulu. Tidak semua kaum Nabi Lut menyaksikan bagaimana bangsanya dihancurkan oleh Allah. Yang mukmin diselamatkan karena dia sudah mati lebih dahulu. Umat Nabi Muhammad demikian juga. Nah, itu perlu diletakkan dalam fuad. Janji itu perlu diletakkan dalam fuad. Pasti Allah beri kemenangan. Tapi masanya bila? Wallahu a'lam. Artinya tidak boleh orang yang telah meletakkan, tidak mungkin orang telah meletakkan kebenaran dalam fuadnya meragui akan janji Allah hanya kerana dia tidak menyaksikannya sendiri. Oh, tidak. Allah dah janji lama kami sampai sekarang tak ada pun umpamanya. Jangan tipu. Itu maknanya kebenaran itu belum disimpan dalam wi'a, tapi mungkin baru dalam sodrun mungkin. Sodrun ini boleh masuk, boleh keluar, masuk keluar. Paling luar kan sodrun. Saudara itu mana kan keluar. Hati yang peringkat paling kulit lah tu. Wa'iyadzubillah. Ya. Dr. Said Tontowi dalam tafsirnya Al-Wasit mengatakan, ahammul fawaid alladhi ta'udu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam min wara'i ikhbarihi bi ahwali anbiya'i sabiqin ma'aqwamihim huwa tathbitu qalbi. Perkara yang paling penting, faedah yang paling penting melalui kisah-kisah ini bagi Nabi SAW, di sebalik perkhabaran ini, menguatkan hati Nabi. Takwiyatu yakin, menguatkan keyakinan. Tasliyatun nafs, ini menarik. Menghibur diri. Ini sudah hiburan diri bagi Nabi. Nabi terhibur. Oh iya ya, tak terhibur macam mana? Mula-mula merasa tertekan sungguh hidupnya menghadapi kaumnya. Rupa-rupanya bukan aku seorang, orang dahulu pun. Jadi ringan, terhibur. Terhibur juga rupanya akhirnya kemenangan Allah berikan pada para rasul dan pengikutnya setia. Maka pastilah nanti Allah akan beri kemenangan pada dirinya dan pengikut setianya. Terhibur, tasliyah. Hanya Nabi dan Rasul tidaklah memaksakan kemauannya kepada Allah, ya Allah, kalau engkau dah janjikan kemenangan, bila? Tidaklah. Saya nak tengok sekarang. Tak, bukan begitu. Itu memaksa Tuhan namanya. Ya. Itu namanya tasliyah. Jadi bukan hanya tathbit, tapi juga takwiyah, tapi juga tasliyah. Itu kata Said Tontowi dalam tafsir Al-Wasit. Jamaah sekalian, di dalam ayat tadi nyatakan yakni ada tiga untuk kita, untuk Nabi satu kan, untuk Nabi satu tathbit. Tapi untuk kita di situ al-haq, ja'alka minal haq, satu kebenaran. Ja'aka fi hadihi al-haqqu, dan telah datang kepadamu dalam semua ini satu al-haqqu, kebenaran. Apa itu al-haqqu? Dalam kisah-kisah para nabi ada al-haq. Ini untuk kita, untuk umatnya khasnya. Ai isyaratun ilal barahin ad-dalati ala tauhid wal adli wan nubuwah. Bila Allah berfirman bahawa dalam kisah-kisah para nabi ini ada al-haq, al-haq itu menunjukkan adanya bukti-bukti kebenaran yang nyata. Bagi keesaan Allah yang diperjuangkan oleh para nabi, bukti-bukti yang nyata. Bagi keadilan Allah terhadap makhluknya, dalam kisah para nabi, ada bukti-bukti yang nyata bagi kebenaran nubuwah. Itu satu. Hak di sini maksudnya, dalam kisah itu ada kebenaran terhadap
kebenaran, bukti kebenaran akan bagi keesaan Allah. Jadi kalau baca kisah itu, hendaklah kita cari mana nih aspek akidahnya, aspek tauhidnya. Karena Allah sedang mengajarkan kita bukti kebenaran keesaan Allah dalam kisah itu. Kena cari. Yang kedua, bukti kebenaran atas keadilan Allah. Di mana keadilan Allah dalam kisah Nabi Lut dan kaumnya ya? Di mana kisah kebenaran Allah? Di dalam kisah Yahudi mengejar-ngejar Nabi Isa untuk dibunuh ya. Di mana bukti keadilan Allah umpamanya? Dalam kisah Fir'aun mengejar-ngejar Musa dan Bani Israil untuk dibunuhnya. Itu hendaklah kita cari. Karena itu yang perlu kita cari. Dan yang ketiga, bukti kebenaran dalil yang nyata untuk menunjukkan kebenaran nubuwah, kenabian. Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Su'aib, dan semua hingga Tuhan itu adalah benar-benar nabi dan utusan Allah. Itu manahak. Yang kedua ada mau'idhah. Dan tadi ada mau'idhah. Apa mau'idhahnya dalam kisah? Mau'idhah yani isyaratun ila tanfiri minad dunya wa taghbihi ahwaliha fid daril akhirah. Mau'idhah di situ jadi merupakan isyarat. Dalam kisah para nabi Allah kata ada mau'izah. Apa mau'izahnya? Menunjukkan adanya isyarat yang nyata bahwa manusia ini hendaklah tanfir minad dunya. Dalam menjalani hidupnya, yakni hendaklah ia lari meninggalkan al-hayatud dunya. Ila daril akhirah. Menuju negeri akhirat. Jangan salah paham ya. Tanfir minal hayatid dunya. Lari meninggalkan kehidupan dunia. Bukan lari meninggalkan harta benda ya. Al-hayatud dunya itu bukan harta benda. Jangan salah paham ya. Jangan salah paham. Bila sebut al-hayatud dunya nanti dipikir kebun. Al-hayatud dunya nanti dia fikir kendaraan. Al-hayatud dunya dipikir harta benda, bukan. Bukan. Ini telah kita jelaskan dahulu, jadi tolong dipahami betul ya. Tolong dipahami betul dan tolong diingat betul. Bila kita sebut atau khasnya saya karena saya yang lalu mengatakan begitu ya. Bila kita sebut al-hayatud dunya, ad-dunya, jangan kita membayangkan bahwa dunia itu maksudnya kendaraan, uang ringgit, bangunan, bukan. Bukan. Al-hayatud dunya itu pengertian yang paling tepat dan tidak diragui kebenarannya sebagaimana yang Allah nyatakan. Ya, yang Allah nyatakan pada surah yang ke-57, surah Al-Hadid, ayat yang ke-20. Ingat, bila saya sebut al-hayatud dunya, kehidupan dunia, definisi yang paling tepat yang tidak ada keraguan sikit pun, rujuklah surah Al-Hadid, surah 57, ayat 20. Itulah hakikat al-hayatud dunya. Yang kita oleh Allah disuruh melarikan diri daripadanya. Yang Al-Quran, yang Allah merendahkannya, mencelanya. Takir. Lari ke mana? Ke akhirat. Darul akhirah. Apa hakikat hayatud dunya? Berdasarkan Al-Quran Al-Hadid ayat 20. Ya, merujuk sendiri. Formulanya telah sampaikan itu hari. La lazitata. Al-hayatud dunya itu la lazitata. La lazitata. Ada 5. Lam pertama yakni laibun. Laibun, laibun. Lam kedua lahwun, la. Zi ketiga zinatun. Yang keempat ta. Apa itu? Tafakhurun. Tafakhur. Ta yang kelima, yang terakhir takatur. Jadi bila al-hayatud dunya itu maknanya la lazitata,
lahwun, laibun, zinatun, tafakurun, takatur. Itulah. Yang kesemua itu letaknya dalam diri kita, bukan pada benda itu. Jika rezeki yang Allah ciptakan di alam semesta ini hanya untuk laibun, nah itulah namanya hayatul dunia. Laibunnya itu. Bukan uang ringgitnya, laibunnya itu. Jika semua uang ringgit itu hanya digunakan untuk lahwun, nah itulah hayatul dunia. Bukan pada uang ringgitnya, pada lahwunnya. Bila jawatan yang tinggi hanya digunakan untuk zina, tafakhur, takatur, itulah hayatul dunia, bukan jawatannya. Karena dengan jawatan orang boleh masuk surga. Bila mempahamkan dengan betul. Kuasa itu boleh membolehkan orang masuk surga. Jika dimanfaatkan dengan betul. Digunakan untuk tolong orang. Dengan kuasa lah, katalah, dia boleh membantu, mengayakan orang miskin. Dengan kuasa di tangannya lah, dia boleh menolong orang susah jadi senang. Orang putus sekolah jadi boleh sekolah. Orang teraniaya boleh terbela. Masuk surga ini orang. Tapi kalau dengan kuasa hanya untuk laibun, lahwun, zina, tafakhur, takatur, itu hayatul dunia. Jadi saya ulangi, al-hayatul dunia itu bukan berada di luar diri kita. Yang luar diri kita ini namanya rezeki Allah. Letaknya dalam diri kita. Jika semua itu kita gunakan hanya untuk lalazitata, itulah hayatul dunia. Tapi kalau semua itu kita jadikan alat kendaraan untuk pergi akhirat, dengan uang ringgit, orang boleh masuk surga karena kaya raya. Bila Allah bagi kekayaan banyak, ya maskan, peluang untuk masuk surga ini sangat besar. Karena dengan uang banyak, macam-macam dia boleh buat. Boleh membeli surga, bahasa mudahnya. Boleh tolong orang, boleh gaji orang. Macam-macam lah. Tak perlu disebut. Dengan ilmu yang banyak, dengan kuasa yang tinggi. Jalan ke surga terbentang luas. Tapi dengan kekuasaan yang besar dan tinggi, minta maaf sekali minta maaf. Bila digunakan lalazitata, jalan ke neraka pun terbentang luas. Jadi yang dimaksudkan mau'izah di sini, kisah itu mau'izah untuk kita. Apa mau'izahnya? Mau'izahnya ini sebagai isyarat kepada kita bahwa kita ini adalah lari cepat-cepat, lari laju-laju meninggalkan al-hayatud dunya. Meninggalkan al-hayatud dunya pergi akhirat. Keutamian akhir. Saya tu orang dahulu tengok, dia tidak peduli dengan hartanya. Dikorbankan untuk akhirat. Harta yang banyak yang mereka miliki boleh juga untuk joli apa. Sahabat kaya raya banyak. Kenapa tak adukan untuk makan angin tiap hari? Makan dah cukup, makan angin, nikmatilah. Makan di sana sini. Buatlah yang bukan-bukan, yang orang tak mampu buat. Karena tak ada duit, orang tak banyak, tak buat banyak. Ya boleh pergi mana, boleh naik roller coaster setiap hari ke, boleh rasa nak bungee jumping ke, boleh rasa tak apa menikmati paling banyak. Yang penting seronok. Laibun, lahbun, zina. Yang penting tafakhur. Yang penting orang pandang saya orang hebat. Orang lain tak mampu, saya mampu. Saya pernah makan. Tahu tak? Makan spaghetti. Satu mangkuk. Harga dia Rp1.900. Saya pernah. Orang lain tak pernah. Wah, orang pun, iya, kaya engkau. Ya memang itu tujuan dia. Itu namanya hayatul dunia. Apa itu pernah dilakukan oleh Abu Bakar? Tak pernah. Wah, Abu Bakar mampu. Adakah dilakukan oleh Abdullah bin Auf? Tak pernah. Apakah Abdullah bin Auf yang kaya raya itu berfoya-foya? Menurut kekayaannya? Mentang-mentang ramai sahabat yang miskin yang tak punya harta yang banyak? Tidak. Abu Bakar bukan rezeki Allah, bukan untuk al-hayatul dunia, tapi untuk al-hayatul akhirah. Korun, apa kurangnya? Kaya raya. Orang mukmin
Seakan-akan berfirman, "Wahai orang mukmin, kamu pernah baca Qur'an?" "Sudah ya Allah." Qur'an itu kaya miskin, kaya ya Allah. Apa yang dimiliki oleh Qur'an? Ya, pertanyaan bukan apa yang dimiliki ya Allah, apa yang tak dimiliki. Kalau tanya tentang Qur'an, apa yang dimiliki Qur'an? Itu tak tepat. Pertanyaan, apa yang tak dimiliki oleh Qur'an? Karena kalau kita menyebut yang dimiliki, banyak. Tak cukup masa. Karena kaya kan. Katakanlah orang yang kaya raya, boleh pergilah berjalan sana jalan melancong. Pertanyaan bukan negara mana awak yang dah pergi. Itu pertanyaan kepada, ya kalau tanya pada saya, itu sesuai lah. Ada orang tanya kepada saya, Cik, saya nak tanya awak lah, negeri mana yang awak sudah pergi? Sesuai untuk saya. Ya, mungkin saya menyebut satu dua aja. Satu dua, itu aja lah. Tapi ke orang kaya raya, yang menggunakan harta kekayaannya untuk lalazitata, pertanyaan itu tak sesuai. Pertanyaan, negara mana yang awak belum pergi? Negara di dunia ini mana yang awak belum pergi? Nanti jawabannya, kalau negara di dunia, saya rasa saya tak ada yang saya belum pergi. Sebab itu jadwal saya untuk tahun depan, saya tidak akan bermakan angin di planet bumi lah. Kalau dekat, saya sudah tempah beli tiket, ya ni ingin makan angin ke angkasa lepas lah. Ikut Soyuz, Rusia. Rusia menawarkan bertamasa ke ruang angkasa, syaratnya hanya mampu bayar dan sihat saja. Sekarang lebih kurang 160 kalau tidak salah. Dalam berita terbaru, lebih kurang 160 juta ke 160 juta ringgit itulah. Tak banyak. Hanya 150 juta ringgit. Ikut Soyuz, Rusia boleh melancong ke luar angkasa, ya selama 10 hari ke apa, balik. Perlu bayar. Boleh. Karena di bumi sudah bosan. Ya 150 juta kecil lah sebab harta dia 150 bilion. Masalahnya apakah untuk itu kisah para nabi, Qarun itu luar biasa kekayaan jamaah sekalian. Quran mengakui. Bila Quran mengakui mana sangat kaya. Tapi apa kekayaannya? Digunakan untuk beli akhirat? Tidak. Dihabiskan untuk al-hayatud dunya. Lalazi tata. Khasnya tata yang kedua, keempat dan kelima itu. 4-5 tata itu memang sangat menonjol sekali pada diri Qarun. Akhirnya apa berlaku? Ditelan di bumi. Nah, orang mukmin baca kisah Qarun, Allahu Akbar, rupanya itu ya. Rupanya kita tidak boleh menggunakan rezeki Allah suka hati. Lalasi tata mesti tinggalkan. Kalau tidak, habis kita. Allah akan perlakuan kita sebagaimana Allah perlakukan pada Qarun. Itu namanya mau'izah. Betapa hinanya sebenarnya al-hayatud dunia. Iya, al-hayatud dunia itu hina. Harta itu mulia. Harta mulia. Sebab itu, harta itu mulia, jamaah sekalian. So, dalam agama, kalau orang curi harta, ambil hak harta orang lain bukan haknya, kerat tangan dia. Kalau harta itu hina, kenapa orang mencuri suruh kerat tangannya? Kalau harta itu hina lah. Kan saya bebaskan aja lah. Lagi pula harta itu kan benda yang hina. Allah kata hina. Biarlah. Curi tak payahlah dihukum. Kenapa makan harta anak yatim itu dosa besar? Kenapa menipu itu dosa besar? Harta itu ada nilainya. Mulia di sisi Allah. Kenapa orang yang mati mempertahankan harta jadi miliknya daripada orang itu bila mati-mati syahid, kata Nabi? Oh iya ya. Jadi yang dicela oleh agama bukan harta. Yang dicela oleh agama al-hayatud dunya, ad-dunyanya itu. Yang lalazi tata, itu yang dicela. Itu wajib kita tinggalkan. Lari menuju akhirat. Itu mau'izah. Ya. Adapun zikra, yang zikra itu apa? Dari kisah para nabi ini, mana zikronya? Aspek zikronya apa? Az-zikra ya isyaratun ilal irsyadi ilal a'malil baqiyatis salihah. Pada kisah-kisah para nabi dan kaumnya dahulu, itu mengandungi zikra.
Zikra yakni adanya isyarat pada petunjuk, bimbingan, arahan untuk kita diarahkan kepada amal yang baqiyat sholihat. Kalau kamu baca kisah dahulu, kata Allah, kamu nampak tak? Akhirnya yang kekal abadi, yang baik dan kekal abadi, ikuti. Oh iya ya. Rupanya banyak Nabi Ibrahim yang dahulu, ya Allah, sampai dibunuh, itulah, dinilah. Macam-macam ikhtiar untuk membunuhnya. Dibakar di api, susah payah. Tapi Ibrahim kenapa selamat ya? Bahkan namanya harum hingga hari ini. 3 agama samawi besar yang Allah turunkan. Agama Yahudi, agama Nasrani, kalau itu disebut agama lah. Agama Islam, Yahudi dengan Tauratnya, Nasrani dengan Injilnya, walaupun sudah tidak asli, Muslim dengan Qurannya, ketiga-tiga umat beragama samawi ini, tidak ada satu pun yang tidak mengasihi, mengakui kebaikan Nabi Ibrahim. Semua Nabi ini dicela oleh Yahudi. Iya, bahkan ramai yang dibunuh. Dibenci. Nabi Muhammad pun berkali-kali nak dibunuh. Tapi Yahudi tak mampu mencela Nabi Ibrahim. Bangga jika mereka dinasabkan pada Nabi Ibrahim. Nabi Isa memang tidak suka kepada Nabi Muhammad. Betul. Apa namanya? Umat Kristian memang tidak suka kepada Nabi Muhammad. Dia hanya suka Nabi Isa. Dia tak suka Nabi-Nabi sebelumnya. Orang Kristian, dia hanya suka Nabi Isa. Bahkan cintanya pada Nabi Isa terlalu meluap sangat tinggi. Mereka tak puas hati kalau dikatakan Isa ini sebagai utusan Allah. Dia bukan utusan Allah, dia anak kepada Allah. Naik taraf. Tapi mereka tidak mampu mencela Nabi Ibrahim. Mereka seronok dan bangga bila dikatakan kamu ini bernasab dengan Ibrahim. Umat Muhammad, lagi dia seronok. Salawat pada Nabi pun salat Ibrahimiyah. Pertanyaan saya, macam mana Nabi Ibrahim yang dimusuhi oleh kaumnya, pernah nak dibakar, susah payah hijrah ke Mesir, pergi ke Makkah, tinggalkan anak istrinya, balik ke mana disuruh sembelih, susah payah. Apa zikronya? Apa petunjuknya? Apa bimbingan yang patut kita contohi untuk melakukan amal baqiyat sholihat? Orang yang ujinya sehebat dan bermacam-macam Nabi Ibrahim, sepatutnya apa ya kebaikan yang Nabi Ibrahim meninggalkan keteladanan yang luar biasa. Sehingga umat-umat yang datang sama Ibrahim, Yahudi, Nasrani atau Islam, tak ada yang mampu menceritakan keburukannya. Karena memang tidak ada keburukannya. Nabi Muhammad yang paling baik itu pun dicari-cari kesalahannya oleh musuhnya. Nabi Ibrahim tidak. Maknanya dalam kisah Ibrahim itu ada zikra. Zikra itu yakni peringatan, irsyad, bimbingan, berupa bimbingan, arahan, tunjuk ajar, agar kita yang mengkaji sejarahnya itu mencontohi amalan-amalan yang baqiyah sholihah. Amalan yang baik dan berkekalan nilainya sama di dunia, di akhirat. Hajar itu jamaah sekalian. Istri Nabi Ibrahim minta maaf ya. Hajar alaihissalam. Kita baca kisahnya. Quran ada kisahnya. Walaupun sepintas lalu. Apa ya Hajar? Mungkin sangat pendek kisahnya. Ya, seorang hamba abdi di Mesir. Dijadikan upah oleh tuannya untuk diberikan kepada Sarah, istri Nabi Ibrahim, yang berjaya mengobati orang sakit, pembesar-besar yang sakit. Ini hadiahnya. Jadi hamba abdi yang dihadiahkan sebagai upah. Allahu Akbar. Bukan bangsawan. Bukan ilmuwan. Bukan rupawan. Jauh sekali sebagai hartawan. Siapa?
Untuk ukuran kita hari ini. Selepas itu dikawin oleh Nabi Ibrahim. Ya, Hajar tentu minta maaf ya, tak cemburulah kalau dalam bahasa manusia. Apalah, kalau Ibrahim kalau nak kawin, kawin lagi lah. Tapi kawin Hajar tau. Nih, hamba abdi ni. Hamba abdi yang dia upahku ini. Yang minta maaf yang mungkin daripada segi kebangsawanannya taklah setaraf. Kejelitaannya tak setaraf. Keilmuannya tak saraf. Tak apalah. Ya, Nabi Ibrahim menginginkan anak, kawinlah dengan Hajar. Punya anak. Luar biasa sukanya Ibrahim. Allah pula suruh Ibrahim, ni anak dan isterimu ni kau tinggalkan tempat yang aku tunjukkan tempatnya. Nun, jauh. Ibrahim tak pernah pergi Makkah. Tapi macam mana Ibrahim boleh tahu ke Makkah lebih-lebih tepatnya di Kaabah? Allah yang bagi tahu mapnya. Waze-nya, Google Map-nya langsung daripada Allah. Hajar. Walaupun seorang hamba abdi, bukan golongan intelektual. Mungkin kita, kasihannya lah dia itu hamba abdi yang dimerdekakan. Bukan orang kaya. Setelah percaya memberikan anak pada suaminya. Suaminya pula buang istilahnya. Kasihan apalah nasib si Hajar ini. Jamaah boleh baca kisah itu ya. Ibrahim nak balik, tak tengok belakang, Hajar kejut dia, lalu tanya Ibrahim, lima fa'alta hadha. Ibrahim, pasal apa kau buat macam ni? Kau cuma buat ni? Ibrahim tak jawab. Setelah itu Hajar bertukar pertanyaan. Amarakallahu bihadha. Ibrahim, kau lakukan ni Allah yang suruh ke? Ibrahim, ya Hajar, Allah yang suruh aku untuk tempatkan kamu dan anak kita di tempat ini dan berdua lah. Ibrahim, kalaulah Allah yang suruh engkau, idzan la yudayyi'anallah. Kalau itu Ibrahim, aku yakin Allah pasti tidak mensia-siakan kami. Rupanya bukan kehendakmu Ibrahim, ini kehendak Allah dan aku terima. Tengok. Macam mana seorang hamba abdi, bukan golongan cendekiawan, bukan hartawan. Lama jadi hamba abdi. Baru dikawini oleh saudara Nabi pun nasibnya situ. Cukup yakin. Itu perintah Allah dan dia terima. Inilah namanya zikra. Kesusahan yang menimpa luar biasa tidak menyebabkan ia berpaling arah. Tidak merasa dirinya dianiaya, dihina, dilakukan secara zalim, tidak adil, tapi tak yakin. Kalaulah Allah yang suruh Ibrahim, Allah tidak akan mensia-siakan kami. Kalau Palestin bumi Allah, di sini pun bumi Allah. Kalau di sana dapat matahari bumi Allah, di sini pun ada matahari milik Allah. Kalau di sana ada gunung, di sini ada gunung milik Allah. Di sana ada rimau, di sini ada rimau milik Allah. Siang malam itu semua Allah yang punya. Dan aku sebagai hamba Allah diperintah oleh Allah, disuruh di sini, ya sudah, Allah tidak akan ganggu. Kalaupun sekarang tidak ada air, aku tak khawatir karena air itu milik Allah. Masya Allah. Itu zikra. Minta maaf ya mas sekalian. Biasanya seorang itu kalau sudah dalam keadaan yang terdesak, susah, menderita, musibah silih berganti. Bahkan minta maaf, merasa dianiaya oleh orang. Dizalimi. Demikian oleh hadir. Biasanya fikirannya sudah tidak lagi jernih. Hatinya sudah tidak lagi murni. Setan pasti mengacaunya. Tengok, di mana letak keadilan. Kamu fikir Ibrahim itu yang mendakwa Nabi itu orang adil. Kamu fikir suamimu yang mendakwa Nabi itu orang yang bijaksana. Tengok perangannya apa. Mungkin setan bisikan begitu. Tapi Hajar yakin, ini bukan kehendak suami aku. Ini Allah. Allahu Akbar. Iblis lari daripada Hajar. Mati akal iblis nak mengacau Hajar. Ini namanya zikra. Hajar telah memberikan kita panduan hidup. Irsyad. Untuk terus melakukan beramal soleh yang berkekalan. Sungguh pun ia dalam keadaan yang tertekan, susah, musibah.
terpaksa menjaga bayi yang kecil di tempat yang tak layak huni untuk ukuran sekarang. Tidak mudah ya mas kalian. Sekarang ini kalau katakanlah orang sakit, sekurangnya masih ada rumah. Sekarang ini kalau kita sakit, masih ada orang merawat. Sekarang ini kalau kita ditimpa musibah, masih ada simpanan. Sekarang ini kalau ada orang tak suka kita, 2 orang saja, masih ramai yang suka. Kita masih berjiran. Hajar tak punya jiran. Jangankan simpanan, air pun tak ada. Coba kalau susah, malam terlalu sejuk, siang terlalu panas. Nak minta tolong pada siapa? Tapi dia yakin, Allah yang suruh, sudah. La yudayi anak. Itu bagi saya luar biasa lah orang itu. Dan itu Hajar. Bukan Nabi. Istri Nabi. Hamba abdi. Saya ingat meremang kalau kita kisah Hajar ayat ini. Dan saya yakin semua ada pengalaman jadi Hajar baru ketika pergi Makkah. Jadi kalau jangan pergi Makkah itu sampai ada haji atau umroh, khasnya haji itu tolonglah buat kajian dahulu paling tidak keluarga Ibrahim ini dikaji. Peranan Ibrahim, peranan Hajar, peranan Ismail. Tolong gitu. Jadi biar pergi nanti yang bapak-bapaknya menjadi Ibrahim baru. Yang ibu-ibunya, mak-maknya berperanan menjadi Hajar baru. Yang masih kanak-kanak jadi Ismail baru. Saya yakin hajinya mabrur. Kalau itu yang di-highlightkan. Tapi minta maaf lah zaman sekarang ini susah sikit ya nak haji nak umroh. Karena itu terlepas pandang. Kalau haji pun dari itu terlepas pandang. Mas di sana tuan-tuan di sana nanti susah. Tapi sekarang bab ini shopping sekarang banyak. Senang nak shopping. Dan package kita ini menawarkan shopping yang ya fleksibel lah masanya. Dan harga berpatutan. Nak pergi haji cerita nak shopping apa pasal. Tapi itu yang menarik. Itu yang menarik orang nak ikut. Yoga itu nanti itu. Saya tidak minta maaf ya, saya tidak campur tangan bab itu urusan masing-masing. Tapi bagi saya lah karena ibadah haji ini ibadah yang istilahnya terakhir kan. Iyalah orang kan syahadat sudah, sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah, haji kan terakhir. Lagi pula sekali seumur hidup yang wajib. Kalau haji sekali seumur hidup, tapi tidak betul melakukannya sebagai yang disyariatkan. Masanya lebih banyak dipikirkan tentang kemudahan nanti makan. Oh ini bagus ini makan 1 hari ini 3 kali buffet dan masakan Melayu asli. Yang minuman boleh ambil sendiri. Servis umpamanya ada kopi ada, teh tarik ada. Allahu Akbar. Tapi itu yang menarik. Taman itu yang menarik. Saya pesan diri saya sendiri, paling tidak di sendirilah. Dan juga mungkin kawan-kawan karib aja, dahulu keluarga saya sendiri, anak saya tidak tiga itu, nanti saya tak pikir di sana nanti susah ke batu, saya tak pernah cita. Saya tiga ini. Saya sebagai orang tua kamu, ingin menjadi Ibrahim baru di sana. Mak kamu ini, Umi, ajar supaya jadi Hajar baru. Dan kamu sebagai anak, kamu 3, pastikan kamu jadi Ismail baru. Saya tak cerita nanti makannya macam mana, basnya buruk ke baik, jauh ke dekat. Itu tak penting lah. Ya mungkin untuk individu boleh, tapi kalau untuk jamaah yang ramai, kan apalagi sekarang kan tawaran kan mesti menarik. Kalau tak menarik, mana ada orang ikut. Ya, malam lah itu saya tidak mau campur tangan. Tapi yang saya sampaikan dalam ini yang sekalian, Hajar yang susah macam itu, tersepit hidupnya, jiran tak ada. Masih mampulah melakukan amal soleh yang berkekalan. Peluang untuk menderhaka sangat besar kan itu bahasa kita. Peluang untuk menderhaka, peluang untuk merasa tidak bukan secara adil, peluang untuk menuduh Allah yang bukan-bukan sangat besar. Tapi itu semua tertutup rapat-rapat bagi diri Hajar. Dia bukan nabi. Dia bukan nabi, dia bukan intelektual. Tengok. Itu bagi saya, ya minta maaf ya, mana kita terlalu kecil di hadapan Hajar alias salam yang seperti itu. Terlalu kecil.
Mau profesor ke, mau doktor ke, mau tok guru ke, mau ustaz ke. Coba pelajari pribadi Hajar ketika itu, dan kita seakan-akan berada di hadapan Hajar. Kecil kita ini zaman sekarang, walaupun kita mungkin bergelar sarjana, title kejanaan berderet. Ini penting, ini zikro. Zikro ini sangat dalam yang diulas oleh Imam Asy'arawi. Yang saya sampaikan tadi, ya ini ulas Imam Asy'arawi zaman sekarang, jadi agak panjang lebar. Saya sangat minat lah dengan ulasan beliau berkaitan istilah-istilah Al-Quran seperti ini. Tapi iyalah masa tidak mungkin kan, itu ada kajian khas sendiri. Saya rasa itu saja yang ini. Jadi untuk Nabi tathbidul fuad, taqwiyatul iman, tasliyah. Untuk kita ada hak, ada mau'izah, ada zikro. Kisah Nabi itu tolong 3 poin itu diutamakan. Wallahu a'lam. Yang benar pada Allah Subhanahu wa taala, silap kalau masih mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.